Bayangkari adalah organisasi istri anggota Polri yang dalam perjalanan sejarahnya terbagi dalam 3 masa. Masa perjuangan, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Merdeka! Masa perjuangan. Masa perjuangan dimulai pada tanggal 17 Agustus 1949, di mana untuk pertama kalinya para istri anggota Polri berkumpul menggagas untuk membentuk organisasi bersama yang diprakarsai oleh Nyonya Hadijah Lena Sukanto di Yogyakarta. Pada tanggal 19 Oktober 1952, dilaksanakan konferensi peleburan yang dihadiri oleh 27 perwakilan daerah dan menetapkan Pancasila dan gotong royong sebagai asas organisasi Bayangkari. Nama Bayangkari sendiri memiliki arti yang menyebabkan tidak adanya bahaya. Kongres pertama dilaksanakan di Asrama Mobbing pada tanggal 27 dan 28 April yang dihadiri oleh 124 cabang dengan Nyonya K.S. Suwondo Pranoto sebagai ketua pelaksananya, yang memutuskan adanya beberapa perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta meneruskan penerbitan Berita Bayangkari. Pada tanggal 25 Desember 1956, dilaksanakan Kongres kedua yang mengesahkan Cupu Manik Astagina sebagai lambang Bayangkari. Kongres ketiga dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 1959. Telah disahkan Himne Bayangkari Gubahan R.A.J. Sujasmin dengan syair oleh Nyonya S.A. Legowo. Pada tanggal 4 sampai 7 Januari 1961 dilaksanakan Kongres keempat di Semarang dengan Nyonya Lukman Supartadi Sastra sebagai ketua pelaksananya. Pada kongres ini, Bayangkari mendukung isi dan jiwa manifest kepolisian dan dengan segera mengikut sertakan seluruh anggota Bayangkari dalam pelaksanaannya. Hari Kesatuan Gerak Bayangkari secara resmi ditetapkan pada Kongres kelima tanggal 12 Desember 1963 dan pada tanggal 19 Oktober 1966 dilaksanakan Kongres ke-6 Bayangkari di Jakarta. Sampai tahun 1971, jabatan Ketua Umum bukan jabatan fungsional, dan berikut nama istri Kapolri pertama sampai kelima. Nyonya Hadijah Lena Sukanto, Nyonya R.A. Sukatina R. Soekarno Joyonegoro, Nyonya Siti Kustia Sucipto Danukusumo, Nyonya R.A. Inatirto R. Sucipto, Nyonya Mary Hogang. Berikut adalah ketua umum yang menjabat selama era perjuangan. Nyonya Titi Mehmet Tanuwijaya, Nyonya Suyono Prawiro Bismo, Nyonya M. Wahyudi, Nyonya S.A. Legowo, Nyonya B. Suwito. Masa Orde Baru. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Pada masa ini, Polri menjadi bagian dari ABRI, sehingga pada tanggal 15 April 1964, istri dari ketiga angkatan dan Polri bergabung dalam satu wadah organisasi yang disebut Dharma Pertiwi. Pada tahun 1970, Mars Bayangkari disahkan dalam rapat kerja Dewan Pimpinan Bayangkari. Sesuai dengan kebijakan organisasi ABRI, tahun 1971 terjadi perubahan corak kepemimpinan dari tidak fungsional menjadi fungsional. Artinya, ketua umum tidak lagi dipilih tetapi ditentukan berdasarkan jabatan suami. Tahun 1974 pada Musyawarah Pusat Bayangkari ke-9, Persatuan Potensi Wanita Polri Bayangkari berubah menjadi Persatuan Istri Anggota Polri Bayangkari sebagai organisasi ekstrastruktural di bawah pimpinan Polri. Bayangkari terus berkembang dari tahun ke tahun dalam menjalankan roda organisasinya yang selalu bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga serta membantu tugas-tugas Polri. Berikut adalah para ketua umum Bayangkari yang menjabat selama masa Orde Baru. Nyonya B. Suwito,
Nyonya S.A. Legowo, Nyonya Muhammad Hasan, Nyonya Widodo Budi Darmo, Nyonya P. Awaludin Jamin, Nyonya Bintari Anton Sujarwo, Nyonya Nani Sanusi, Nyonya Warsia W. Kunarto, Nyonya M. Banu Rusman, Nyonya Arianti Dibyo Widodo. Masa Reformasi. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Pada tahun 1998, perjalanan organisasi Bayangkari telah mengalami perubahan. Sesuai dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 1999, Polri dinyatakan terpisah dari ABRI dan berada di bawah Menhankam. Beberapa keputusan Presiden dikeluarkan demi proses kemandirian Polri. Reformasi pun terjadi dalam tubuh Polri. Perubahan struktur organisasi Polri mengakibatkan pula perubahan struktur organisasi Bayangkari. Di antaranya, penghapusan pengurusan wilayah, penambahan kepengurusan daerah, pembentukan pengurus gabungan. Penyebutan Musyawarah Nasional di era Dharma Pertiwi berubah menjadi Musyawarah Bayangkari atau Musbay. Dengan adanya peraturan Kapolri pada tahun 2014, 2016, dan 2018 tentang pembentukan kepolisian daerah, kepengurusan di Pengurus Pusat Bayangkari membentuk sekaligus menambah jabatan Ketua dan Wakil Ketua Bayangkari Daerah Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara. Bayangkari juga aktif memberitakan kegiatan Bayangkari melalui media cetak dan media online, seperti website, YouTube, Instagram, dan Facebook, agar dapat menjangkau lebih luas ke masyarakat. Organisasi Bayangkari pun dinyatakan berkekuatan hukum dan setara dengan 7 organisasi besar wanita di Indonesia. Setelah terdaftar sebagai anggota organisasi kemasyarakatan di Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2019 dan diperkuat dengan terbitnya Akte Pendirian Nomor 3 tanggal 16 April 2012 serta diperbaharui dengan Akte Notaris Nomor 1 tanggal 23 September 2021. Hingga saat ini, pengurus pusat Bayangkari telah memiliki pengurus gabungan sebanyak 6. Pengurus cabang berdiri sendiri sebanyak 1. Pengurus daerah sebanyak 34. Pengurus cabang sebanyak 630 yang terdiri dari pengurus cabang berdaerah tanggung jawab sebanyak 467 dan tidak berdaerah tanggung jawab sebanyak 163. Pengurus ranting sebanyak 6.049. Dengan jumlah seluruh anggota 383.568 orang yang terdiri dari 319.914 jumlah anggota biasa dan 63.654 jumlah anggota luar biasa. Tanda penghargaan PIN Bayangkari dan Lencana Bakti dari tahun 1999 hingga saat ini telah diberikan kepada anggota Bayangkari atas Dharma Baktinya sampai purna tugas sejumlah 498 Lencana Bakti Sewindu, 553 Lencana Bakti Dwi Windu, 761 Lencana Bakti Triwindu, dan 257 Lencana Bayangkari Emas. Pada tahun 2001, pengurus pusat Bayangkari telah memberikan penghargaan khusus berupa Lencana Bayangkari Emas kepada para mantan ketua atau wakil ketua umum Bayangkari dan saat ini diberikan juga kepada mantan ketua pengurus pusat Yayasan Kemala Bayangkari. Berikut adalah ketua umum Bayangkari yang pernah menjabat selama masa reformasi hingga sekarang. Nyonya Pertiwi Rusman Hadi, Nyonya Dr. Randa Madadarsini Rusdi Harjo, Nyonya Harningsi Bimantoro, Nyonya Ida Dai Bakhtiar, Nyonya Heni Sutanto, Nyonya Nani Bambang Hendarso, Nyonya Heni Timur Pradopo, Nyonya Eli Surtiati Sutarman, Nyonya Teja Ningsi Badrodin Haiti, Nyonya Tri Tito Karnavian, Nyonya Fitri Idam Aziz,
Nyonya Juliati Sigit Prabowo. Demikian sejarah singkat Bayangkari.